Nana, sebelum kita mulai, Ibu ingin kamu tahu bahwa saya menghargai setiap langkah yang sudah kamu ambil selama beberapa minggu terakhir ini. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di sisi terakhir kita. Iya Bu, jujur saya nggak nyangka kita sudah sejauh ini. Rasanya baru kemarin saya datang ke ruangan ini dengan keadaan sedih dan penuh tekanan. Iya, betul sekali. Ibu juga masih ingat sekali hari pertama kamu datang, kamu duduk di kursi itu dengan kepala tertunduk, hampir tidak mau bicara. Tapi hari ini Ibu lihat kamu duduk dengan tegak, bisa menatap mata saya dengan percaya diri. Waktu itu saya memang merasa gagal Bu. Saya bahkan nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi entah kenapa setiap sesi dengan Ibu selalu terasa seperti tempat yang aman buat saya. Saya senang kamu merasa begitu, Nana. Tapi yang lebih penting, kamu juga sudah belajar bagaimana membangun tempat aman itu di dalam dirimu sendiri. Itu artinya proses ini benar-benar berjalan dengan baik. Sebelum kita melangkah ke bagian evaluasi, Ibu ingin tahu dulu bagaimana perasaan kamu datang ke sesi terakhir ini. Rasanya campur aduk Bu. Ada rasa lega karena saya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Tapi ada juga rasa takut kalau saya nggak bisa melanjutkan semua yang sudah saya pelajari di sini sendirian. Perasaan itu sangat wajar, Nana. Banyak konseling merasakannya di tahap akhir. Tapi kamu tahu, tahap terminasi bukan berarti semuanya berakhir. Ini justru awal dari bab baru dalam perjalananmu. Saya ngerti Bu, tapi saya nggak tahu apakah saya benar-benar siap. Tanpa sesi ini, saya takut kehilangan arah lagi. Nana, kamu masih ingat waktu kita bicara tentang kemandirian emosional? Bahwa setiap proses konseling memiliki ujung, tapi hasilnya harus bisa kamu bawa ke luar ruangan ini. Iya, saya ingat Bu, tentang bagaimana saya harus mengendalikan pikiran saya sendiri tanpa harus mengandalkan orang lain. Betul sekali. Nah, hari ini kita akan melihat kembali semua proses itu. Apa yang kamu sudah pelajari, bagaimana kamu berubah, dan apa rencanamu ke depan. Ibu ingin sesi ini menjadi semacam refleksi dan perayaan kecil atas perjuanganmu. Saya nggak tahu harus bilang apa Bu, tapi saya benar-benar berterima kasih. Ibu bukan cuma dengar keluh kesah saya, tapi juga benar-benar memahami saya. Itu nggak pernah saya rasakan sebelumnya. Terima kasih, Nana. Kalimatmu itu berarti sekali bagi Ibu. Tapi ingat, tugas saya bukan membuatmu bergantung, melainkan membantu kamu menemukan cara untuk berdiri sendiri. Dan kamu sudah berhasil melakukannya sejauh ini. Saya jadi teringat waktu sesi pertama Bu. Saya bahkan nggak bisa menjawab ketika Ibu tanya, apa yang membuat kamu merasa berat akhir-akhir ini? Sekarang saya malah bisa cerita banyak. Itu karena kamu sudah belajar untuk jujur pada dirimu sendiri. Membuka diri memang butuh keberanian dan kamu telah melangkah jauh sejak saat itu. Kamu tahu, Nana, dalam konseling, setiap langkah kecil menuju kesadaran diri adalah kemenangan besar. Kadang kita tidak hanya menyadarinya, tapi ketika kita berhenti sejenak, baru terasa betapa banyaknya yang sudah berubah. Kalau dipikir-pikir, iya juga Bu. Saya sudah lebih berani ngomong sama guru kalau nggak paham pelajaran. Dulu saya selalu diam, takut dianggap bodoh. Sekarang saya bisa minta bantuan dengan tenang. Nah, itu bentuk nyata dari perubahanmu, Nana. Kamu bukan cuma memperbaiki cara belajar, tapi juga memperkuat kepercayaan dirimu. Kamu mulai melihat bahwa meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tapi tanda kamu peduli pada dirimu sendiri. Saya jadi merasa saya benar-benar berubah ya Bu. Iya,
kamu berubah. Tapi perubahan itu bukan berarti kamu jadi orang yang berbeda. Kamu hanya menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Saya belum pernah merasa selega ini sebelumnya. Saya pikir perubahan itu harus besar, tapi ternyata yang kecil pun bisa membawa dampak besar ya Bu. Betul sekali. Perubahan tidak selalu terlihat dari luar, tapi bisa sangat terasa di dalam. Dan kamu sudah melewatinya dengan penuh kesadaran. Baiklah Nana, kalau kamu sudah siap, nanti kita masuk ke dalam bagian evaluasi ya. Kita akan meninjau kembali perjalananmu dari awal sampai sekarang. Tapi sebelum itu, saya ingin kamu renungkan sebentar. Hal apa yang paling berharga yang kamu temukan tentang dirimu sendiri selama proses ini? Mungkin bahwa saya sebenarnya cukup kuat Bu. Selama ini saya pikir saya lemah karena sering gagal. Tapi sekarang saya sadar saya cuma lupa kalau saya masih bisa mencoba lagi. Itu refleksi yang indah Nana. Ibu rasa kita siap masuk ke bagian berikutnya. Mari kita tinjau bersama seberapa jauh kamu sudah berkembang. Baik Nana, sekarang kita masuk ke bagian evaluasi. Nah, Ibu ingin mengajak kamu melihat kembali perjalananmu dari awal. Dari pertemuan pertama sampai sekarang. Tujuannya bukan untuk menilai, tapi untuk memahami apa yang kamu sudah capai dan apa yang masih perlu kamu lanjutkan sendiri nanti. Baik Bu, saya siap. Rasanya menarik juga jika diingat-ingat dari awal lagi. Nah, coba kamu ceritakan dulu. Menurut kamu apa perbedaan paling terasa antara dirimu dulu dan dirimu yang sekarang? Kalau dulu saya itu mudah panik dan cepat menyerah Bu. Setiap kali nggak paham pelajaran, saya langsung berpikir saya bodoh. Tapi sekarang saya lebih tenang. Kalau belum paham, saya coba ulangi atau saya tanya ke guru. Mungkin belum sepenuhnya rasa takut saya hilang, tapi sekarang saya bisa mengolahnya dengan baik. Itu perubahan besar Nana. Dari cara berpikir yang dulu penuh penilaian negatif terhadap diri sendiri, sekarang kamu mulai mengembangkan cara berpikir yang lebih realistis dan positif. Itu tanda dari kontrol diri yang semakin baik. Kalau dari sisi kebiasaan belajar, bagaimana? Masih suka menunda-nunda seperti dulu? Kadang masih Bu, tapi saya sudah mulai punya jadwal belajar yang lebih teratur. Saya tempel di meja belajar. Kalau saya mulai malas, saya ingat kata ibu, sedikit demi sedikit asal konsisten. Jadi saya sudah tetap mulai walaupun cuma sebentar. Itu bagus sekali. Kamu tidak menuntut kesempurnaan, tapi menghargai proses. Nah, jadi kamu sudah berhasil memperbaiki pola belajar, memperkuat kepercayaan diri, dan mengatur waktu dengan lebih baik. Menurut kamu, faktor apa yang paling membuat kamu sampai di titik ini? Saya rasa karena ibu sering mengingatkan saya untuk menerima perasaan saya sendiri dulu sebelum mencoba memperbaikinya. Dulu saya sering menolak perasaan takut dan cemas. Sekarang kalau saya cemas, saya bilang ke diri saya, nggak apa-apa, ini bagian dari proses. Itu bikin hati saya lebih tenang, Bu. Itu luar biasa, Nana. Kamu sudah mempraktekkan kesadaran diri dengan sangat baik. Kamu tahu, banyak orang dewasa pun belum tentu bisa melakukan itu. Kalau boleh saya tanya, selama proses konseling ini, bagaimana yang menurutmu paling sulit? Bagian ketika ibu menyuruh saya mencoba bertanya ke guru di kelas, Bu. Waktu itu saya hampir batal melakukannya karena takut diketawain. Tapi setelah saya coba, ternyata gurunya malah bantu jelaskan ulang. Dan rasanya seperti beban di dada saya bisa hilang. Saya masih ingat kamu cerita itu dengan wajah penuh semangat. Dari situ ibu tahu kamu mulai berani menghadapi ketakutanmu sendiri.
Sekarang kamu sadar ya, bahwa ketakutan itu kadang cuman bayangan pikiran kita sendiri. Iya Bu, kadang saya takut itu belum tentunya. Tuh, dua, tiga. Iya Bu, kadang yang saya takuti itu belum tentu nyata. Tapi dulu saya selalu percaya pada ketakutan itu. Sekarang saya bisa memilah mana yang cuma kekhawatiran, mana yang memang masalah nyata. Hebat Nana, itu artinya kamu sudah bisa mengontrol reaksi emosionalmu dengan lebih sehat. Sekarang ibu ingin tahu, dari semua hal yang kita pelajari bersama, mulai dari cara mengatur waktu, menghadapi rasa takut, sampai komunikasi asertif, mana yang menurutmu paling berdampak besar bagi kamu? Saya rasa yang paling besar itu waktu assertive training, Bu. Waktu itu ibu menyuruh saya latihan ngomong jujur tapi sopan. Itu membuka mata saya. Dulu saya pikir kalau saya diam, orang akan menghargai saya. Ternyata justru kalau saya berani bicara dengan baik, orang jadi lebih menghargai saya. Itu pelajaran yang penting sekali dan kamu sudah bisa membuktikannya. Kalau saya boleh menambahkan, kamu juga menunjukkan peningkatan besar dalam mengelola proses akademik. Dulu kamu sering menangis setiap kali merasa gagal. Sekarang kamu bisa menenangkan diri dulu sebelum mengambil langkah. Itu bentuk kematangan emosional, Nana. Saya juga merasa lebih tenang, Bu. Dulu kalau ada ujian, jantung saya selalu berdebar-debar. Sekarang masih deg-degan sih, tapi saya bisa atur napas dan bilang ke diri saya, kamu sudah belajar, kamu sudah lakukan yang terbaik. Saya bahkan sempat bantu teman saya yang panik sebelum ujian. Saya bilang hal yang sama ke dia. Wah, itu luar biasa Nana. Itu artinya kamu bukan hanya sembuh, tapi juga tumbuh. Kamu sudah bisa berbagi ketenangan itu ke orang lain. Iya Bu, saya bahkan gak nyangka bisa sampai di titik ini. Dulu saya bahkan gak bisa menenangkan diri saya sendiri. Sekarang udah bisa menenangkan orang lain. Kadang kita tidak sadar betapa kuatnya diri kita sampai kita bisa melewati masa itu. Baik, kalau kita simpulkan sejauh ini, yang pertama kamu berhasil mengenali penyebab kesulitan belajarmu. Yang kedua, kamu belajar cara mengatur waktu dan fokus belajar. Yang ketiga, kamu mampu mengelola emosi dan rasa takut. Yang keempat, kamu belajar berkomunikasi secara efektif. Dan yang terakhir, kamu mulai menumbuhkan rasa keyakinan dirimu. Nah, apakah ada hal yang lain menurutmu yang masih ingin kamu perbaiki ke depannya, Nana? Mungkin saya masih ingin belajar konsisten, Bu. Kadang semangat saya naik turun. Kalau lagi semangat, saya rajin banget belajar. Tapi kalau lagi capek atau gagal sedikit, semangatnya langsung hilang. Itu manusiawi, Nana. Tidak ada yang selalu stabil setiap waktu. Yang penting kamu sadar, saat semangatmu mulai turun dan punya strategi untuk mengembalikannya, kamu masih ingat apa strategi yang dulu kita bahas kalau kamu merasa kehilangan motivasi? Iya Bu, saya harus berhenti sebentar, istirahat, lalu menulis 3 hal kecil yang sudah saya capai hari ini. Biar saya sadar bahwa saya tetap berkembang meski pelan-pelan. Bagus sekali Nana, terus lakukan ya, karena menghargai langkah sekecil ini akan membuat kamu tidak kehilangan arah. Baik Nana, dari hasil evaluasi ini saya bisa bilang kamu sudah mengalami perkembangan yang sangat jauh lebih baik. Kamu tidak lagi terjebak dalam perasaan gagal dan kamu sudah punya keterampilan emosional serta agresi belajar yang sehat. Saya bangga padamu Nana. Terima kasih Bu, kalau bukan karena bimbingan Ibu, mungkin saya masih di tempat yang sama. Kamu boleh berterima kasih Nana, tapi ingat, yang berjuang tetap kamu. Ibu hanya menemani dan memberi arah, kamu yang memilih untuk berubah. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, menyimpulkan hal-hal penting dari perjalanan ini, supaya nanti semua yang kamu pelajari tidak hilang begitu saja.
Nana, sebelum kita benar-benar menutup sesi ini, Ibu ingin mendengarkan dulu dari kamu. Bagaimana perasaanmu setelah melewati seluruh proses konseling ini? Mulai dari sesi awal hingga akhir ini. Saya merasa lega, Bu. Dulu saya datang ke sini dengan kepala penuh beban. Saya bingung, takut gagal, merasa bodoh dibandingkan teman-teman saya. Tapi sekarang, walau belum sepenuhnya percaya diri, saya merasa mulai bisa menerima diri saya sendiri. Itu perubahan besar, Nana. Kamu sudah menunjukkan kemajuan nyata. Ibu bisa melihat dari caramu berbicara, juga dari bagaimana kamu menatap orang saat bercerita. Dulu kamu sering mendunduk dan suaramu kecil sekali. Sekarang lebih mantap. Iya, Bu. Saya juga baru sadar itu. Rasanya saya mulai bisa bicara tanpa terlalu takut salah. Bagus sekali. Itu artinya kamu sudah membangun kepercayaan diri meski perlahan. Nah, coba kamu ingat kembali perjalanan kita. Menurut kamu, apa hal yang paling membantu dalam proses konseling ini? Mungkin saat ibu membantu saya menyadari bahwa nilai bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Saya sering lupa itu. Saya terlalu keras pada diri saya sendiri. Dulu kalau nilai saya jelek, saya langsung merasa tidak berguna. Tapi sekarang saya belajar bahwa kegagalan itu bukan akhir. Saya masih bisa memperbaikinya. Itu refleksi yang luar biasa, Nana. Kamu sudah mampu melihat situasi dari sudut pandang yang lebih sehat. Ibu bangga sekali mendengarnya. Terima kasih, Bu. Saya juga berterima kasih karena Ibu sabar sekali mendengar saya setiap kali saya menangis. Menangis bukan tanda kelemahan, Nana. Itu tanda bahwa kamu manusia yang berani menghadapi perasaanmu. Kadang menerima emosi adalah langkah pertama untuk sembuh. Dulu saya sering berpikir kalau saya terlalu sensitif, Bu. Tapi sekarang saya sadar mungkin memang saya butuh lebih banyak waktu untuk mengenal diri saya sendiri. Itu pemahaman yang penting. Mengenal diri sendiri adalah proses yang tidak pernah berhenti. Kamu sudah melangkah dengan baik. Nah, bagaimana dengan langkah selanjutnya, Nana? Apa yang ingin kamu lakukan setelah sesi kita berakhir? Saya ingin mulai membuat jadwal belajar, Bu. Tapi kali ini saya akan realistis, tidak terlalu memaksakan diri. Saya juga mau coba berdiskusi dengan teman sekelas saya tentang materi yang saya belum pahami. Mungkin dengan begitu saya tidak merasa sendirian. Itu rencana yang bagus. Belajar dengan dukungan sosial bisa membantu lebih motivasi. Ibu senang kamu sudah bisa membuat rencana yang konkret dan realistis. Saya juga ingin tetap menulis di jurnal, Bu. Seperti yang Ibu ajarkan waktu itu. Menulis perasaan saya setiap malam ternyata membantu saya memahami diri saya lebih baik. Bagus sekali, Nana. Teruskan kebiasaan itu. Jurnal bisa menjadi ruang aman bagimu untuk merefleksi. Nah, kalau nanti kamu merasa mulai stres atau kembali merasa tertekan, apa yang kamu bisa lakukan? Saya bisa coba menenangkan diri dulu, Bu. Tarik napas dalam-dalam, lalu menulis atau mendengarkan musik. Dan kalau saya sudah tidak bisa mengatasinya sendiri, mungkin saya akan datang kembali ke Ibu. Itu keputusan yang dewasa, Nana. Ibu sangat menghargai cara berpikirmu yang matang itu. Sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi ini, Ibu ingin memberikan umpan balik. Sepanjang proses konseling, Ibu melihat kamu sebagai pribadi yang gigih meski kamu sering meragukan dirimu sendiri. Kamu punya empati yang tinggi dan itu adalah kekuatan besar. Tapi ingat, empati juga harus diimbangi dengan kemampuan menjaga diri agar kamu tidak mudah terbebani oleh tekanan sekitar. Saya akan berusaha, Bu. Kadang memang saya selalu memikirkan pendapat orang lain sampai lupa untuk menenangkan diri saya sendiri. Nah, itu yang perlu kamu latih. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan. Kamu tidak perlu sempurna untuk menjadi berharga. Terima kasih, Bu. Kadang kata-kata Ibu selalu menenangkan diri saya. Itu karena kamu juga terbuka untuk menerima proses, Nana. Tanpa keterbukaanmu, konseling ini tidak akan berjalan sejauh ini.
Sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi ini, Ibu ingin memastikan satu hal, Nana. Dari semua proses yang sudah kita lewati, apa makna yang paling besar yang kamu dapatkan? Saya belajar bahwa kesulitan bukan akhir dari segalanya, Bu. Dulu saya merasa kalau saya gagal, berarti saya tidak pantas untuk sukses. Tapi ternyata kegagalan justru bagian dari proses untuk mengenal kemampuan diri saya sendiri. Itu pemahaman yang luar biasa. Banyak orang dewasa pun belum tentu sampai pada tahap itu. Ibu bangga kamu bisa mencapainya di usia yang masih muda, Nana. Saya juga belajar untuk lebih sabar dengan diri saya sendiri, Bu. Dulu saya ingin semuanya cepat selesai, nilai bagus, prestasi, pujian, dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya tahu yang paling penting adalah prosesnya. Betul, proses yang kamu alami inilah yang membentuk ketahananmu. Dan Ibu senang kamu bisa sampai di titik ini. Bu, jujur, saya merasa agak sedih karena sesi ini berakhir. Rasanya seperti kehilangan tempat di mana saya bisa bicara tanpa takut dihakimi. Itu perasaan yang wajar, Nana. Tapi Ibu ingin kamu tahu, berakhirnya sesi bukan berarti hubungan ini hilang. Kamu sudah punya kemampuan untuk menenangkan dan memahami dirimu sendiri. Dan itu akan menjadi bekal yang akan terus kamu bawa. Saya tidak tahu bagaimana berterima kasih dengan cukup, Bu. Tidak perlu terima kasih yang besar. Cukup teruskan perjalananmu dengan semangat yang sama seperti hari ini. Itu sudah menjadi hadiah terbaik untuk Ibu. Kalau nanti saya merasa kembali jatuh, bolehkah saya datang lagi, Bu? Tentu saja, ruangan ini selalu terbuka untukmu. Tapi Ibu yakin kamu akan bisa melewati banyak hal dengan caramu sendiri. Ini rencana kecil yang tadi kita sepakati. Coba jalankan langkah-langkahnya satu persatu. Dan jangan lupa beri waktu untuk istirahat. Kamu tidak harus sempurna setiap hari. Iya, Bu, saya akan berusaha. Dan satu hal lagi, Nana, percayalah pada proses. Kadang hasilnya tidak langsung terlihat, tapi setiap upaya yang kamu lakukan tetap berarti. Saya akan ingat, Bu. Baiklah kalau begitu, Nana, Ibu rasa kita bisa akhiri sesi konseling ini. Baik, Bu. Terima kasih atas segalanya. Oke. Terima kasih juga sudah percaya pada proses ini, Nana. Kamu sudah tumbuh banyak sekali. Terima kasih banyak, Bu. Sampai jumpa. Sampai jumpa juga. Jaga diri kamu baik-baik ya.